Well, halo sahabat Bahari. Balik lagi di PPS Kendari on Podcast. Jangan kaget karena hari ini podcastnya saya bajak. Saya Buniawan dari Humas DJPT. Nah, kali ini tamu kita, bukan ya? Kalau tamu saya tamunya ya. Sekarang narasumber kita ada Pak Kartono. Pak Kartono, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Sehat, ya, baik, Pak. sehat, ya. Salam sehat dan Salam tetap semangat. Luar biasa. Pak Kartono, pertama saya mengucapkan selamat dulu. Pak Kartono sudah dilantik mengemban amanah baru sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan ya Pak? Betul. Suatu pencapaian ya Pak? Biasanya amanah kan. Amanah. Anggap ini sebagai amanah dan harus dilaksanakan dengan baik gitu. Amin. Harus amanah dan semoga barokah Pak. Barokah, amin, amin. Seneng ya Pak, balik manimun Jawa ya. Iya. Berarti berapa tahun Pak di Kendari Pak? Di Kendari saya 19 tahun mas. 19 tahun. 19 tahun. Luar Sudah cukup biasa. terlalu lama ini. Nih Pak, saya kan sebagai pemuda yang terlalu diharapkan oleh bangsa. Kalau saya bilang harapan bangsa terlalu meninggikan diri gitu. Iya. Saya pengen belajar banyak nih kayaknya dari Pak Kartono dengan capaian yang Bapak dapat sekarang gitu ya. Karena menurut saya ini capaian dong Pak dari perjalanan karir gitu ya. Boleh ceritakan nggak Pak dari awal banget Bapak CPNS itu di mana, terus perjalanan karirnya gimana gitu Pak? Iya, makasih. Kalau saya ceritakan dari awal, ya, panjang sekali, karena memang cukup lama itu. Saya di sini 19 tahun, kemudian di Ambon 5 tahun itu. 5 tahun Pak, berarti di sini dulu? Lebih 24 tahun berarti. 24 tahun ya Pak? Tapi di sini dulu pertama? Di sini dulu pertama, jadi CPNS saat itu tahun 99. 99 Pak? 99 saya ditempatkan di sini. Kemudian waktu itu ditempatkan saya masih ingat sekali karena di SK-nya itu sebagai teknisi penelayanan. Jadi saya waktu itu ditempatkan di subsi tata kapal waktu itu. Oh, si tata kapal. Sekarang jadi operasional ya Pak? Sekarang jadi Kesah Bandara. Oh, Kesah Bandara. Jadi Kesah Bandara. Kemudian dari tahun 99 sampai 2004. Nah, kemudian di 2004 ada promosi di Ambon. Di Ambon jadi apa tuh Pak di Ambon? Waktu itu jadi kepala seksi operasional ya. Itu namanya tata pelayanan. Tata pelayanan. Kemudian di Ambon 2004 sampai 2008, kurang lebih 4 tahun. Saya balik ke sini lagi mas. Balik ke sini lagi. Jadi tadi dari 99 sampai 2004 ya, kurang lebih 5 tahun. Kemudian di Ambon 4 tahun. Saya balik ke sini 2028 sampai 2022 ini karena dapat SK ini. Jadi kurang lebih kembali lagi 19 tahun ya, 19 tahun terus finalnya kurang lebih 24 tahun. 20 tahun merantau ya Pak. Udah jadi orang Kendari berarti Pak. Udah jadi orang Kendari karena lama KTP-nya pun di Kendari. Kendari deh Pak. Nih Pak. Tapi saya nikmati saja lah. Yang penting ini tugas, jadi dilaksanakan dengan baik. Luar biasa Pak. Nih Pak, kalau biasanya kita perantauan nih, saya kan juga lama di UPT itu Pak, lama di Cilacap itu ya. Pasti ada cerita lucu nih. Pertama pindah Kendari itu apa Pak? Kira-kira cerita yang menurut Bapak lucu dan sulit dilupakan? Kalau cerita yang lucu sih ya banyak sih ya. Tapi yang paling berkesan gini, saya kan biasa tinggal di Jawa sana ya, kemudian sampai ke sini. Waktu itu ini masih kota ini wilayah PPS itu masih kota waktu itu. Kota ya Pak. Tapi kota kok sepi. Nah, mungkin karena ini pinggiran-pinggirannya, jadi saya nikmati saja. Jadi itu pada saat kami kesini itu di kota orang Kendari. Tapi saat itu tahun 99 itu baru ada satu jalur itu jalanan itu ya. Jadi kanan kirinya juga ya seperti hutan itu ya. Jadi karena tahun 99 itu belum ada, sekarang saja sudah banyak. Jadi yang paling lucu buat saya karena ini kok disampaikan kota tapi masih kelihatan seperti di desa.
Ya mungkin karena ini Bayangannya pikiran. kota besar gitu ya Pak ya, ramai gitu ya. Iya. Begitu sampai sini ternyata Nah, ini sih, kok iya. sepi. Tapi umumnya di wilayah timur emang begitu. Oh, Tapi gitu. pas memang karena pelabuhan tidak di dalam pusat persis itu ya, di dalam pusat persis, sehingga ya masih ya seperti di desa begitu ya. Waktu itu. Tapi sekarang udah luar biasa. Udah ramai Pak ya. Saya juga datang ke ini baru pertama kali Pak saya ke Kendari. Iya. Dan saya lihat, wah ini kota besar ini. Ini kota besar itu. Tapi saya kebayang sih Pak, tahun 99 itu. Saya kelas berapa ya? Kelas 3 SD siapa itu Pak? Ada yang unik lagi cerita lucu dan sering disampaikan oleh teman-teman ini. Pak Kartono walaupun sudah lama di Kendari, tapi bahasanya masih medok gitu. Iya Pak. Karena sulit, kalau ngapak itu sulit dihilangkan itu. Bersama kita ngapak, orang kepenak Orang ya. ngapak, orang kepenak. Saya yang bukan orang asli, bukan orang Jawa gitu ya, orang ngapak aja terkontaminasi langsung Pak dengan Iya, tapi memang begitu luar lah. biasa Pak. Orang ngapak, orang kepenak. Di sini juga banyak orang ngapak, jadi sehari-hari juga selalu diingatkan bahasa ngapak terus. Masih ini ya Pak, masih berasa di Jawa juga gitu ya Pak. Masih berasa di Jawa. Luar biasa Pak. Karena paguyuban Jawa kan ada di sini. Oh begitu. Kompak masih ya Pak. Kompak. Kalau karir nih Pak, tadi kan dari awal nih CPNS tahun Iya. berapa Pak? Tahun 99. 99, oh 99, kemudian jadi kasubsi Pak ya? Iya, waktu itu jadi kasus. Bukan, kepala seksi tata pelayanan ya. itu diambil. Kepala seksi di ini, di sini di kasubsinya di sini, maksudnya Di sini di subsinya kasih, gitu. setelah pindah ke sini sama juga masih seksi juga. Oh, Tapi masih seksi sarana waktu itu. Oh, namanya. sarana. Seksi sarana. Sekarang kan jadi seksi tata kelola sarana prasarana. Sarana. Kemudian jadi subkoordinator. Subkoordinator. Jadi subkoordinator Kemudian tata kelola sarana prasarana. yang sekarang Nah, kemudian setelah itu saya dipercaya promosi jadi kepala bidang saat itu. kepala bidang. Kepala bidang pelayanan usaha dan tata kelola dan pelayanan usaha. Kemudian Kemudian jadi koordinator, Koordinator. masih sama, itu Masih masih di bidang yang bidang yang sama. sama, kemudian Iya. baru baru ya tanggal 3 Juni kemarin ya. Iya. ada pelantikan dan diberikan amanah untuk sebagai kepala pelabuhan di Pekalongan. bukan Pekalongan ya, Pak. Iya. Luar biasa sih Pak perjalanannya. Perjalanan Bukan perjalanan yang singkat gitu ya Pak ya. iya. Penuh Panjang, perjuangan. cukup panjang perjuangan. Karena saya menganggap juga ya ini walaupun saya sudah cukup lama gitu ya, cukup lama di atas yang seleting dengan saya juga sudah duluan dan saya nikmati aja karena ini amanah jadi harus saya laksanakan dengan baik. Saya harap Betul Pak. Ada cerita lagi nggak Pak? Kalau tadi kan cerita Bapak pindah dari Jawa ke Kendari nih gitu. Kalau di lingkungan kerja gitu Pak, ada nggak yang sulit Bapak lupakan tuh yang paling berkesan gitu selama berkarir di KKP gitu? Kalau dari awal ya memang banyak ya, termasuk saya kalau di lingkungan kerja, termasuk mendapatkan jodoh juga di sini. Itu sulit dilupakan karena prosesnya juga tidak gampang ya. Orang tua saya di Jawa, kemudian istri di sini walaupun orang Jawa. Pada saat proses untuk melamar juga butuh waktu yang lama, sempat ditolak dan lain sebagainya. Perjalanannya luar lumayan. biasa ya Pak. Tapi kalau di pekerjaan ya yang berkesan ya seperti teman-teman biasa ya di sini PPS Kendari jauh lebih kondusif gitu daripada di pelabuhan lain karena teman-teman di sini ya lebih humble gitu ya. Dan suasananya juga nyaman gitu dan itu diakui juga oleh para kepala pelabuhan yang dinas di sini. Oh begitu ya Pak. Dia selalu menyampaikan Kendari nyaman gitu. Nyaman gitu ya Pak. Karena terlalu nyaman ini memang cocok untuk orang-orang yang kepala pelabuhan yang benar-benar pengen menikmati suasana Kendari yang nyaman begitu. Berarti tantangan dong Pak. Berarti tantangan dong Pak.
pindah ke Pekalongan ini? Iya. Pasti dengan suasana yang baru, orang-orang yang baru gitu. Iya. Ya tantangan di samping ya saya kan dari sana sehingga untuk komunikasi dengan teman-teman di sana mungkin nggak terlalu Iya. nggak terlalu sulit dan nggak butuh penyesuaian yang lebih lama Iya. kebetulan dari Jawa Tengah ya, tepatnya di Brebes sehingga pada saat nanti ke sana insya Allah bisa lah menyesuaikan Dengan Bisa cepat ya langsung. Pak, karena Iya, memang Pak. masih satu budaya gitu Iya, ya Pak. iya. Beda kalau misalnya mungkin Bapak ke Ambon tadi kan dengan budaya yang beda atau di Kendari gitu, betul penyesuaiannya pasti Iya. lebih. Iya, tapi prinsip saya ya apa yang sudah disampaikan di pepatah itu, di mana bumi dipijak, Ya, di situ lagi dipijak. Betul. Pasti aman insya Allah. aman. Insya Allah. Di mana-mana diterima ya Pak. Di mana-mana diterima. Ada bocoran kan nih Pak? Apa ya, strategi Bapak gitu nanti di Pekalongan, karena kan kita tahu Pekalongan juga akan jadi salah satu proyek Ecofishing Port itu Pak. Iya. Ya apa yang sudah direncanakan ya, apalagi Ecofishing Port itu sudah direncanakan dan nanti kita akan laksanakan dengan baik, terutama nanti dari perencanaan sampai fisik gitu, kalau memang itu dibangun di sana ada. Nah, kebetulan saya juga belum ke sana persis ya, adapun nanti kalau untuk pengembangan pelabuhan ya biasa nanti kami berkomunikasi, melakukan pertemuan dengan teman-teman dan instansi terkait agar kegiatan proyek ini bisa berjalan dengan baik dan lancar begitu. Saya pikir itu aja lah, yang penting kita komunikasi dengan baik. Betul. Itu aja. Berkomunikasi dengan baik tuh, terutama bagaimana, kan komunikasi paling penting ya Pak. Kadang kalau komunikasi ini tidak lancar juga kan kadang ada manusia yang merasa tidak dimanusiakan, itu paling sulit itu Pak. Nah, iya. Ya, itu yang harus kita lakukan ini sih ya. Ya intinya komunikasi, dengan komunikasi kan mengedukasi, mensosialisasikan ke teman-teman seluruh stakeholder di sana agar bisa sama-sama mendukung ya kegiatan pembangunan, apalagi itu berkaitan dengan pengembangan pelabuhan. Saya yakin masyarakat di sana lebih mendukung lah. Mendukung ya Pak. Apalagi yang saya dengar di sana itu Pemdanya sangat support dan mendukung sekali, sehingga saya juga berharap tidak ada kendala nanti lah, misalnya dari kalau kita lakukan. Betul, karena itu paling penting juga sih Pak, dukungan dari Pemda juga ya Pak ya. Bagaimana komunikasi dan kita merangkul secara kan yang punya daerah gitu ya Pak ya. Ada pesan nggak Pak untuk kami nih, yang saya bilang tadi, pemuda harapan bangsa. Terus untuk nanti teman-teman di PPS Kendari yang otomatis kan Bapak tinggal nih. Terus untuk penerus Bapak selanjutnya juga gitu. Saya tadi simpel aja, jadi ke teman-teman saya selalu sampaikan, kalau kita bekerja tentunya kan dihadapkan pada masalah persoalan. Jadi sesulit apapun permasalahan yang dihadapi oleh kita, saya yakin bisa diselesaikan. Betul. Walaupun itu tahapannya harus melalui waktu lama, tapi kalau kita intent gitu ya, bertahap menyelesaikan, ada niat untuk menyelesaikan, saya ingin selesai. Dan insya Allah seluruh permasalahan yang kita hadapi, kalau kita serius dan tentunya kita harus bekerja dengan ikhlas itu. Oh, itu kuncinya tuh Pak. Harus bekerja dengan ikhlas, insya Allah ada ini, karena bekerja dengan ikhlas kan bagian dari ibadah. Betul Insya Allah Pak. ada lah, penyelesaian ada. Saya selalu sampaikan sama teman-teman. Nah, itu aja mungkin yang pesen yang saya. Tapi untuk pesen yang lain, kalau berkaitan dengan pekerjaan, kalau kita mengarah pada tentunya kan ada penyelesaian itu ya. Kalau kita selalu berpatokan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, saya yakin bisa selesai. Betul. Berarti jangan berkutak dengan masalahnya, tapi harus cari solusinya gitu. Harus Pak. cari solusinya. Ngomong-ngomong tentang kerja ikhlas nih Pak, saya tertarik nih Pak. Karena gini, saya punya prinsip begini Pak, kita jangan bekerja hanya sebatas menggugurkan kewajiban gitu. Ya. Tapi kita harus punya loyalitas gitu. Kalau menurut Pak Kato sendiri gimana? Ya, loyalitas perlu kepada pimpinan ya, apalagi
setiap perintah yang dilakukan oleh pimpinan harus kita laksanakan dengan baik. Dan ada yang terpenting, kalau kita melakukan dengan ikhlas itu enak sekali. Ya, plong ya Pak, plong, nggak ada beban gitu. Plong. Dan semangatnya harus kita harus tahu bahwa bekerja dengan ikhlas adalah ibadah. Ibadah tentunya kan dapat pahala. Kalau kita melakukan dengan ikhlas, nah kita dapat pahala itu. Nah, sudah 2 poin itu kan yang kita untungkan dari situ. Jadi kalau kita bekerja dengan baik, sudah ada poin, kemudian apalagi ditambah dengan ikhlas apa yang dilaksanakan, apa yang dikerjakan, itu kita bisa selesaikan. Insya Allah bisa. Ada nilai tambah tersendiri juga gitu ya Pak ya. Ada kepuasan juga. Iya betul. Kalau ikhlas ada kepuasan. Tapi kalau kita perasaannya dongkol, waduh nggak bakal selesai, itu akan terpendam di sini. Ikhlas itu tadi memang betul kata Bapak, menenangkan diri gitu. Saya sudah mau mengerjakan ini, mau dilihatkah, mau tidakkah, ini sudah selesai gitu. Pertama kewajiban saya sudah selesai, terus bahkan saya berusaha kalau saya bisa lebih baik, kenapa tidak gitu Pak. Jadi benar nih, semua yang Pak Kartono sampaikan ini memang sangat menginspirasi Pak untuk kami gitu. Saya berharap Pak Kartono di tempat yang baru barokah, amanah, dan sukses. Amin. Karirnya terus menanjak Pak, amin. Dan pastinya membawa kemajuan untuk PPN Pekalongan itu. Amin. Begitu aja mungkin Pak yang doanya. kita pasti saling mendoakan Pak. Nanti saya main-main ya Pak kalau silakan aja. Sahabat Bahari, obrolan singkat kita dengan Pak Kartono yang sekarang sudah resmi dilantik mengemban amanah sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. Kita sama-sama belajar dari beliau bahwa perjalanan karir itu nggak bisa singkat, nggak bisa hari ini dapat CPNS, besok udah jadi pejabat, atau besok udah dapat tanggung jawab yang besar, tidak bisa. Perjalanannya itu panjang, lika-likunya banyak, tantangannya banyak, bekerja juga harus ikhlas, harus loyal, tidak hanya para pimpinan, tentunya pada organisasi. Intinya ketika kita bekerja dengan ikhlas, walaupun pimpinan tidak melihat, Tuhan melihat. Tuhan tahu jalan mana yang akan diberikan kepada kita. Salam sukses dari PPS Kendari on Podcast. Sampai jumpa.